Lo tahu nggak, eh, doa orang yang lagi puasa itu salah satu doa yang paling mustajab? Tapi, tapi kenapa hidup kita masih gitu-gitu aja ya? Padahal udah doa loh, tapi masih aja capek, masih gelisah, masih ada yang bikin hati berat. Kayak nggak ada mustajab-mustajabnya itu doa. Eh, tapi kalem dulu, tenang. Doa kita bukan nggak didengar, apalagi nggak dikabulin. Atau malah karena Allah jauh dari kita. Bukan itu penyebabnya. Mungkin, mungkin ya, karena kitanya yang belum benar-benar ngobrol sama Allah, makanya hidup kita kerasa gitu-gitu aja. Minggu kedua Ramadan ini emang mulai masuk ke fase yang flat banget. Euforia awal puasa, udah bye. Vibes meledak-ledak waktu minggu pertama, udah hilang. Yang sisa cuma rutinitas flat aja. Sahur ya sahur, sholat ya sholat, puasa ya puasa, tarawih ya tarawih. Tapi hati kita pelan-pelan kerasa kosong lagi. Karena semua jalan kayak autopilot aja gitu, datar, gak ada perubahan. Jujur aja, gue juga gitu kok. Badan masih kuat nahan lapar, tapi semangat ibadahnya kayak baterai lowbat. Mode autopilot nyala, tapi pikiran udah lari ke mudik, tagihan, atau malah scroll story orang yang lagi flexing gorengan. Semua berasa flat aja gitu. Tapi kira-kira kenapa ya kok bisa gitu? Doa? Udah. Ibadah? Udah juga. Terus apa dong penyebabnya? Oke, sekarang coba lu inget-inget bentar. Kapan terakhir kali lu duduk sendirian, nggak buru-buru, nggak baca doa hafalan super cepet kayak lagi nge-rap karena lapar parah, dan bener-bener curhat ke Allah? Bukan doa yang cuma formalitas aja, yang penting udah store muka ke Allah, tapi ngomong jujur, apa adanya, kayak lagi ngobrol sama teman deket. Kapan tuh terakhir begitu? Karena bisa jadi itu yang jadi masalahnya. Kita nggak bener-bener curhat ke Allah. Nah, hari ini kita mau ngobrol santai tentang cara curhat sama Allah biar doa kita langsung dinotis meskipun keadaan kita lagi flat dan low bed di minggu kedua Ramadan ini. Karena sebenarnya Allah lagi nunggu kita curhat, bukan cuma nunggu puasa kita kelar. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe kalau lu suka sama konten gua ya. Oke, udah siap balikin hubungan yang mulai dingin ini? Yuk kita gaspol. Kita tuh sering ngerasa masih kayak gitu-gitu aja karena kita datang ke Allah cuma buat setor absen. Sholat, centang. Puasa, centang. Tarawih, centang. Tapi hati, kayak lagi ngantor, formalitas doang. Kita minta surga, tapi pikiran malah sibuk mikirin promo diskon. Allah bilang langsung di Al-Quran, surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, Tuhan kalian berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan bagimu. Coba perhatiin deh ayat itu. Bukan berdoalah kalau udah khusyuk. Bukan berdoalah kalau udah bersih dari dosa. Apalagi berdoalah kalau udah hafal doa Arab yang panjang aja. Tapi Allah cuma minta berdoalah kepadaku. Aksesnya tuh selalu open bro. Tinggal kitanya aja mau pakai akses itu apa enggak. Allah tuh nunggu kita datang sebagai hamba yang lemah, yang butuh, bukan robot yang cuma ngejar target rokaat doang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kasih kabar gembira buat kita yang lagi puasa di Ramadan ini. Beliau bersabda, ada 3 doa yang tidak tertolak. Doa pemimpin yang adil, doa orang yang terzalimi, dan doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Artinya apa? Dari lu bangun sahur sampai lu nenggak es buah pas maghrib, lo lagi pegang VIP pas ke langit, doa lu punya prioritas. Tapi sayangnya pas golden moment itu, kita malah sibuk ngaduk sirup, ngecek gorengan, atau malah scroll story orang yang lagi ngabuburit. Padahal di detik-detik perut yang kosong, ego yang lemah, keadaan hati yang paling jujur, itu waktu doa
yang paling kuat. Bayangin kalau kita bisa bener-bener manfaatin waktu itu. Dulu ada sahabat Nabi yang doanya terkenal mustajab banget, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Karena keikhlasan, jaga lisan, dan makan dari yang halal, doa beliau sering langsung dikabulkan Allah. Rasulullah pernah mendoakan Sa'ad secara khusus, "Ya Allah, kabulkanlah doa Sa'ad apabila ia berdoa kepadamu." Ada satu momen waktu Sa'ad difitnah sama orang yang bernama Usamah bin Qatadah. Dia bilang kalau Sa'ad nggak adil, nggak bagi rata harta, dan lain-lain. Sa'ad marah, tapi langsung curhat jujur ke Allah. "Ya Allah, kalau orang ini bohong dan cuma cari sensasi, panjangkan umurnya, tambah miskinnya, dan timpakan banyak cobaan kepadanya." Dan beneran, doanya dikabulin. Orang itu sampai tua renta, miskin, melarat, kena banyak musibah, sampai dia sendiri ngaku, ini semua gara-gara doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, ini bukti kalau curhat jujur ke Allah, bahkan pas lagi dizalimi atau capek, bisa langsung nyampe. Apalagi di Ramadan kayak gini, pas kita lagi puasa dan doa kita punya jalur prioritas. Jadi, jangan ragu curhat apa adanya. Allah suka hamba yang datang dengan hati terbuka, bukan cuma dengan teks hafalan. Terus, gimana caranya biar doa kita nggak cuma formalitas, tapi benar-benar nyampe dan dinotis? Ini tips praktis ala tongkrongan. Check this out. Pertama, pakai bahasa sendiri. Nggak usah nunggu hafal doa Arab yang panjang atau nunggu mood kusyuk. Allah tuh maha ngerti segala bahasa, bahkan yang belum lo ucapin. Coba doa pakai bahasa lo sendiri. Kayak, "Ya Allah, hamba capek banget hari ini. Takut nggak kuat lanjutin puasa besok. Tolong hamba ya, kuatin hati hamba." Itu lebih jujur, lebih ngena ke hati lo sendiri daripada baca teks, tapi pikiran melayang kemana-mana. Kedua, manfaatin golden moment sebelum buka puasa. Biasanya kita sibuk nyiapin makan, atau malah scroll TikTok. Tapi sekarang coba sisihin 3-5 menit lo untuk duduk diam, angkat tangan, tarik napas dalam, dan mulai berdoa. Sebutin 1 atau 2 hal yang benar-benar bikin lo gelisah. Spesifik ya, jangan general kayak, "Ya Allah berkahi hidup hamba." Coba lebih spesifik kayak, "Ya Allah, lancarkanlah kerjaan hamba minggu ini, biar hamba bisa bahagiain keluarga, dan biar hati hamba tenang pas lihat notif tagihan." Karena doa yang spesifik tuh nunjukin kalau lo benar-benar butuh. Ketiga, minta prosesnya juga. Jangan cuma minta hasil. Kita sering minta hasilnya aja. Minta dilancarin rezekinya atau minta jodoh yang baik, tapi sering lupa minta dikuatin waktu rezeki lagi seret, atau minta dibimbing untuk jadi orang yang lebih baik, biar layak untuk dapetin jodoh yang baik juga. Doa yang matang itu gak cuma minta hasil aja, tapi juga minta perubahan dalam diri lo juga dalam setiap prosesnya. Itu tanda lo serius mau deket sama Allah. Keempat, titip doa waktu sujud. Rasulullah bilang, posisi paling dekat antara hamba sama Robnya adalah saat sujud. Waktu sholat nanti, manfaatin sujud terakhir. Tahan 3 detik, lebih lama. Dalam hati aja, bilang 1 kalimat yang lo simpan bertahun-tahun. Gak perlu diucapin keras, cukup dalam hati. "Ya Allah, ini yang hamba pengen banget." Terakhir, doain orang lain diam-diam. Kalau lo lagi pengen rezeki lancar, doain teman lo yang lagi seret rezekinya. Kalau lo pengen tenang hati, doain orang yang lagi gelisah. Ada hadis yang bilang, malaikat bakal ikut mengaminkan dan balikin doa itu buat lo juga. Jalurnya emang muter,
tapi sering lebih cepat nyampe. Minggu kedua Ramadan emang mulai kerasa flat aja. Mulai nggak kerasa vibes awal puasa yang meledak-ledak. Tapi ini bukan waktunya nyerah. Atau malah ngerasa doa lo nggak didengar. Justru ini momen buat manja sama Allah. Curhatin semua capek, bingung, dan gelisah lo ke Allah. Karena Allah nungguin lo datang apa adanya. Ramadan bukan cuma soal nahan lapar dan haus. Ini juga soal ngebenerin hubungan yang mulai dingin. Dan hubungan itu nggak dibangun dari teks doa formalitas, tapi dari kejujuran hati. Oke, share pengalaman lo di komentar tentang curhatan jujur lo ke Allah. Atau tentang salah satu doa yang lagi lo pegang erat di hati. Siapa tahu bisa jadi pengingat buat teman-teman yang lain juga. Sekian obrolan kita kali ini. Semoga semua doa kita di Ramadan ini bisa dikabulkan, makin dekat sama Allah, dan hati kita bisa balik hidup lagi. Selamat curhat sama Yang Maha Notis. Wassalamualaikum. Peace out.